Jumpa lagi di channel Cuancuk, pokoknya cuan terus. Oke, kali ini saya akan bahas mengenai BTC DOM. Saya update karena menemukan sedikit perubahan pola pada BTC DOM ya. Intinya jadi yang mana ini baik untuk pergerakan ALT coin ya, koin-koin atau token-token di luar di samping BTC. Ini melengkapi pembahasan BTC yang kemarin ya. Soal BTC yang kemarin ini bisa cek kontennya di atas ini. Dan saya melengkapinya dengan BTC DOM dan berkaitan dengan sepositif apa pergerakannya terhadap ALT coin. Kita cek bareng-bareng. Kalau kita lihat di sini ini gambar BTC DOM di time frame daily atau harian. Mengenai pembahasan ini ada di konten atas ya. Ini coret-coretannya ini semuanya bisa dicek. Kenapa kok bisa coretan seperti ini? Intinya adalah pergerakan BTC DOM dalam beberapa hari sebelum ini mengalami perubahan pola menurut saya. Dan kalau kita lihat secara sekilas yang tadinya diharapkan ada peluang naik lebih tinggi, ternyata kalau teman-teman lihat nih di sini di garis yang ini ya, ini udah break turun dan sementara tertahan di garis merah, di garis cup ya, garis tutup atas dari formasi cup and handle. Terus menembus ini namanya wedge, jadi ascending broadening wedge. Jadi kalau nembus ini ada kemungkinan penurunan yang lebih lagi. Teman-teman juga bisa cek di playlist belajar analisa teknikal di atas ini ya, mengenai pola ini juga ada. Target penurunannya adalah kurang lebih setinggi dari pola yang terjadi sebelumnya. Misalnya nih kurang lebih begini target penurunannya ya. Nah, tembusnya di sini, ini kurang lebih di sini. Di bawah 1200 yang pasti. Kalau misalnya BTC DOM nyampe ke poin ini 1166 itu artinya suatu hal yang positif untuk ALT coin. Intinya koin atau token apapun di luar BTC. Gambaran singkatnya ini di daily untuk BTC DOM. Terus kita lihat CC50-nya sementara tertahan di area tengah ini titik 0. Ada peluang mantul karena ini kebetulan juga pas juga di garis merah ini ya. Mungkin mantul dulu untuk tes lagi garis hijau, garis biru ini, baru mungkin turun lagi. Kalau benar ya, itu analisa yang terlihat sekarang di BTC DOM harian. Itu kalau kita nyalain Ichimoku-nya, di Ichimoku-nya masih bull, semuanya masih mengindikasikan bull, dan kita tinggal lihat aja untuk kedepannya apakah akan mantul naik kembali masuk ke garis-garis ini ya, atau sesuai dengan break pattern-nya dari wedge-nya, turun blosor ke bawah 1166, yang mana amat sangat bagus buat koin di luar BTC. Dan sekarang kalau kita lihat nih, kita bandingin aja dengan pergerakan BTC, kita samakan di sini ya. Ini saya set di 1 jaman untuk melihat pergerakannya. Jadi dalam beberapa hari belakangan ini kecenderungannya adalah ketika BTC-nya naik, itu BTC DOM-nya cenderung turun. Yang artinya memperkuat kenaikan dari ALT coin. Sementara kalau misalnya BTC-nya turun, itu BTC DOM-nya kalau teman-teman lihat, itu nggak naik secara signifikan, jadi agak sideways. Jadi artinya ketika BTC itu turun, ALT coin turunnya nggak parah-parah amat, setidaknya dalam beberapa hari terakhir ini. Nah ini sebetulnya adalah momentum yang tepat bagi kita. Mungkin kalau teman-teman yang di spot untuk ambil ALT coin ya, intinya untuk ambil, untuk buy. Kalau di future mah bebas, intinya bisa pakai long, atau di ETF bisa mulai ambil long. Ini ambil momentum aja. Dan saya sempat memperhatikan ada 3 koin yang masuk radar saya yang cukup bagus kalau teman-teman ambil kesempatan untuk ambil long ataupun buy. Itu dari momen ini ada yang pertama Doge. Nah, Doge ini udah analisa garis-garis dari gambar sebelumnya, ini masih relevan, masih cocok ya. Intinya kalau teman-teman lihat, ini dari garis merah ini di atas, ini udah tembus ke atas nih. Ini udah lewat ya, dari garis merah ini udah lewat. Meskipun nggak terlalu signifikan, masih geremet-geremet bahasa Jawanya, masih pelan-pelan naik, juga timik-timik, pelan-pelan.
Tapi ini udah di track yang tepat, break di sini. Target sementara ini 0,17 dolar, terus atasnya ada di 0,21. Ini untuk secara singkat untuk Doge sekarang harganya berada di area 0,12 ya. Lumayan, kenaikannya 0,17, targetnya itu berarti kurang lebih hampir 50%. Tinggal teman-teman kalikan aja kalau teman-teman masuknya di ETF. Biasanya kali 3 ya. 150, hampir 150% tuh kalau di ETF. Yang ada di Maxi ya itu, kalau itu. Terus kalau di spot lumayan lah, 50% itu udah oke banget ya dalam beberapa hari kalau pakai time frame ini. Dengan catatan kalau analisa ini tepat, sekali lagi selalu teman-teman cross check analisa sendiri ya. Ini yang pertama untuk Doge, ini di time frame daily, ini pakai analisa sebelumnya. 0,17 dan 0,21 dolar. Kalau mau dirupiahin, mau teman-teman yang ambil di Indodax misalnya, itu tinggal dikalikan 14.000 sekian aja. Next ada Sen. Ini sebetulnya kalau kita ngomong Sen ya otomatis bahas metaverse yang lain ya. Ada Engine, ada Gala, TLM, dan lain sebagainya. Itu biasanya polanya mirip-mirip. Di sini membentuk, ini juga gambar lama juga, sudah sempat saya rekomendasikan dulu. Sama juga kasusnya sama kayak Doge, nih lihat udah tembus. Sementara masih sideways, kotaan hijau ini area-area sideway-nya. Ya ini kasusnya mirip-mirip Doge lah. Targetnya di berapa? Ini belum bikin. Targetnya ada di sini. Di sini ada di sekitaran harga sekarang 3,1 dolar. Target pertama dari formasi penembusan arah ini ada di 4,85. Yang target pertama, yang berikutnya ada di sini 6,98 alias 7 dolar kurang lebih. Jadi kalau dengan 3,16 di harga sekarang misalnya teman-teman ambil terus ngikutin jualnya di terdekat di sini 4,85, ya berarti sama aja ada keuntungan lebih dari 50%. Kembali lagi teman-teman mau ngambil di mana? Future, ETF ataupun spot market, monggo silahkan. Sekali lagi ini hanyalah sebuah analisa. Misalnya teman-teman belum tentu sampai ke harga ini yang saya sebutkan juga, bisa jadi sebelumnya teman-teman udah merasa cukup dengan 10%, 20%, ya tinggal sesuaikan aja. Analisa ulang, itu yang paling penting. Analisa itu belum tentu benar, bisa salah. Ini untuk Sen, teman-teman juga bisa perhatikan metaverse yang lain ya. Ini biasanya gerakannya sama. Next, ada Tezos XTZ. Di sini secara singkat, ya ini udah breakout tipis di time frame daily-nya. Tipis sih, ini masih 50-50, cuman saya melihat pergerakannya kalau lihat dari ininya, teman-teman cek. Nih, dari sini, dan dari sini. Itu udah cenderung naik pelan-pelan ya, membentuk lower high. Itu potensi breakout-nya cukup besar menurut saya. Teman-teman bisa, kalau yang ini pantau ya, bisa pantau dulu. Kalau benar-benar misalnya besok jam 7 pagi, tutupan candle-nya di atas 3,45, itu mungkin potensi bagus untuk mulai dikoleksi. Targetnya di berapa? Secara simple aja, teman-teman bisa sesuaikan dengan strategi masing-masing. Itu ada di 4,5 dolar. Itu sekarang 3,5. Ke 4,5 ya kurang lebih sekitaran 25%, 30% ya dari harga sekarang, atau di sini bisa juga di sini. Area 5,5 dolar dan kemudian berikutnya di 6,3 dolar. Sekali lagi kalau mau beli dalam rupiah tinggal dikalikan 14.000 sekian. Itu adalah gambaran secara singkat mengenai 3 rekomendasi kripto juga. Masih banyak yang lain, teman-teman bisa analisa sendiri. Tapi poinnya adalah yang ini, BTC DOM-nya sementara berubah polanya, nggak seperti konten yang sebelumnya saya sebutkan. Ini adalah hal yang amat sangat baik untuk altcoin. Dan kalau teman-teman yang mau scalping di spot market, baik spot market biasa atau ETF, ini momen yang cukup tepat ya. Intinya sama, BTC-nya masih mungkin ada koreksi minor seperti pembahasan di konten sebelumnya, tapi ini peluang bagus lah untuk altcoin. Monggo silahkan, mudah-mudahan bermanfaat analisa pada hari ini. Salam cuan-cuan.